Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Octavia, selaku moderator dari kelompok 2 Manajemen 22A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial mengenai regresi linear sederhana dengan judul Pengaruh Ekspor Mining terhadap posisi cadangan devisa periode April 2021 sampai September 2023. Data yang kami ambil merupakan data sekunder bersumber dari satu data Kemendag, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Mardani, Ahmad Maulana, Muhammad Hanif, Dea Octavia, Anggi Octavia, dan Rahma Aisyah Fatimah. Sebelum memasuki pembahasan dalam melakukan uji regresi linear sederhana, terdapat tujuan yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, terdapat syarat, yaitu data harus valid dan reliable. Dan telah melakukan uji asumsi klasik, diantaranya uji asumsi normalitas, uji linearitas, uji multikoloritas, dan uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas. Namun, kami tidak akan memaparkan bagaimana cara atau proses melakukan uji tersebut, melainkan kami akan lebih terfokus kepada uji regresi linearitas itu sendiri. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 5% atau 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka dapat dinyatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasi lebih dari 0,5, maka dapat dinyatakan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil dari analisis yang kami lakukan. Yang pertama, Muhammad Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, kita melakukan uji validitas. Sebelum melakukan uji validitas, kita harus mencari nilai derajat bebas terlebih dahulu dengan cara N dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2. Kenapa di sini 30? Karena data kita 30 sama dengan 28. Dan pada tingkat kemaknaan 5% atau 0,05, sehingga didapat R tabel 0,361. Di sini kita dapat disimpulkan R hitung dengan nilai 0,470 lebih besar dari R tabel 0,361, sehingga dapat dinyatakan data tersebut valid. Yang kedua, kita melakukan uji reliabilitas. Menurut Wiratna Sujarweni, jika Kornbas alfa lebih besar dari 0,60 dapat dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil output SPSS data yang kami miliki, nilai Kornbas alfa adalah 0,617, sehingga data kami dinyatakan reliable. Selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji asumsi normalitas. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki, nilai signifikansi adalah 0,2 sehingga lebih besar dari 0,05. Maka nilai residual data yang kami miliki berdistribusi normal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Di sini saya akan melanjutkan uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu uji linearitas. Yang mana kriteria keputusan uji linearitas jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05,
maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil output SPSS data yang kami miliki, nilai signifikansi deviasi from linearity adalah 0,146 lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk uji linearitas, kami melakukan transform data dengan cara recode into different variable. Ini dikarenakan data yang kami miliki tidak memiliki nilai atau angka yang sama. Sedangkan untuk uji linearitas, syaratnya adalah harus terdapat minimal satu data yang sama pada variabel X atau independen. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Untuk pengujian ini syarat tidak terjadi gejala multikolinearitas adalah nilai toleran lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10,0. Berdasarkan hasil output SPSS data yang kami miliki, nilai toleran sebesar 1,0 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF sebesar 1,0 kurang dari 10,0, sehingga kami simpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Anggi Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Rahmadani. Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji autokorelasi menurut Darwin-Watson. Syarat tidak terjadi gejala autokorelasi yaitu nilai DU kurang dari nilai D kurang dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima. Berdasarkan hasil output SPSS, data yang kami miliki, nilai Darwin-Watson sebesar 1,691. Dikarenakan uji regresi linear sederhana variabel independen hanya ada satu, maka untuk nilai DU sebesar 1,4894 kurang dari nilai D sebesar 1,691 dan kurang dari nilai 4 min DU sebesar 2,5106 sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Syarat tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan cara uji Kletscher, yang mana nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil output SPSS data yang kami miliki, nilai signifikan sebesar 0,931 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai analisis regresi linear sederhana. Di sini kami menyiapkan aplikasi berupa SPSS dan Excel. Data kami berupa ekspor mining sebagai variabel X atau independen dan cadangan devisa sebagai variabel Y atau dependent. Data dari Excel di-copy kemudian dipindahkan ke SPSS pada data view. Pada variabel view, untuk nomor 1 kita beri nama X dan nomor 2 kita beri nama Y. Untuk label, yang pertama kita beri nama mining dan yang kedua adalah cadangan devisa. Kemudian klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Untuk variabel X kita masukkan ke dalam kolom independen, untuk variabel Y kita masukkan kepada dependent. Kemudian klik OK. Berikut hasil output dari data tersebut. Untuk analisis regresi linear sederhana, kita fokus pada data dari koefisien. Untuk model persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk nilai A yaitu sebesar 135.286,730. Ditambah B untuk nilai B sebesar 0,340. Untuk nilai A di sini adalah angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, nilai konstanta sebesar 135.286,730 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa cadangan devisa yaitu variabel Y akan bernilai 135.286,730 apabila ekspor mining berupa variabel X bernilai konstan atau 0. Untuk B merupakan angka koefisien regresi mining pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, nilai koefisien regresi sebesar
0,340 dengan nilai positif, menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan 1 juta dolar, maka posisi cadangan devisa akan meningkat sebesar 0,340 juta dolar. Untuk selanjutnya melakukan uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kriteria keputusan untuk uji hipotesis adalah jika berpengaruh, maka nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Apabila tidak berpengaruh, nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel dengan cara yang pertama mencari nilai DB, yaitu dengan cara DB sama dengan N diambil 2 sama dengan 30 diambil 2. Kenapa 30? Karena data kami memiliki 30 data, sama dengan 28. Dengan taraf nyata 5%. Untuk uji dua arah, yaitu 0,05 dibagi 2, sehingga dapat dihasilkan 0,025. Sehingga nilai tabel didapat sebesar 2,04841. Berdasarkan nilai output SPSS dari data yang kami miliki, nilai T hitung sebesar 2,819, yaitu lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sehingga model regresi linear sederhana ini layak digunakan, dan variabel independen berupa mining memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu posisi cadangan devisa. Berbanding lurus dengan dasar pengambilan keputusan sebelumnya, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi kurang lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nilai signifikansi di sini tertera 0,009. Dengan demikian, nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian akan dipaparkan oleh rekan saya, Rahma Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aisyah Fatimah Azhara akan memaparkan materi mengenai analisis koefisien kolerasi. Berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki, pada model summary nilai koefisien kolerasi atau R antara ekspor mining dan posisi cadangan devisa sebesar 0,47 bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa apabila ekspor mining meningkat, maka posisi cadangan devisa akan meningkat. Nilai koefisien 0,47 termasuk dalam kolerasi positif lemah. Hubungan antara ekspor mining dan posisi cadangan devisa lemah. Lemahnya hubungan tersebut kemungkinan terjadi karena ekspor mining bukan termasuk faktor utama dalam meningkatkan posisi cadangan devisa. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi pada model summary. Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,221. Artinya, pengaruh ekspor mining atau variabel X terhadap posisi cadangan devisa atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana sebesar 22,20%. Sedangkan sisanya sebesar 77,90%. Pada posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian hasil analisis penelitian dari kelompok 2 manajemen 22A. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaklumi. Semoga apa yang telah kami bahas sebelumnya dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.